Shalom, salam sejahtera, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Mohon perhatian kita semuanya untuk beberapa warta jemaat Minggu 9 Februari pada hari ini. Atas nama Majelis Hamba Tuhan, kami menyambut Bapak Ibu Saudara yang hari ini berbakti bersama dengan kami. Apakah ada Bapak Ibu Saudara yang mungkin baru pertama kali beribadah bersama dengan kami? Puji Tuhan, kita semuanya adalah jemaat yang setia. Selanjutnya atas nama jemaat dan hamba Tuhan kami mengucapkan juga selamat untuk pelayan mimbar yang sudah melayani kita di ibadah 1 dan yang kedua. Dan selanjutnya atas nama Majelis Hamba Tuhan dan seluruh jemaat GKMI Bandung kami mengucapkan terima kasih juga untuk pelayanan Bapak Pendeta Slamet dari GKMI Jepara bersama dengan Ibu. Selamat datang Bapak Ibu. Iya, ini Bapak Ibu dari GKMI Jepara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang akan melayani kita di ibadah 1 dan ibadah yang kedua. Sementara Bapak Pendeta Elfrian Sitompul melayani jemaat di GKMI Batam, Bapak Ibu. Selanjutnya hari ini Minggu 9 Februari disediakan kotak persembahan khusus untuk hamba Tuhan emeritus. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita juga selama ini dilayani oleh Bapak Pendeta yang hari ini juga mungkin sudah tidak bersama dengan kita, misalnya Pak Darius begitu ya, yang sudah emeritus, tetapi beliau-beliau ini masih berkegiatan. Dan sebagai jemaat kita juga terus mendukung hamba-hamba Tuhan ini dalam kehidupan keseharian dan pelayanannya. Dan lewat persembahan ini biarlah menjadi berkat bagi hamba-hamba Tuhan yang terus bekerja bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan oleh karenanya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mulai hari ini disediakan kotak di belakang dan bisa diberikan mulai minggu ini. Tetapi nanti minggu ketiga atau keempat kita akan edarkan kolekte khusus untuk hamba-hamba Tuhan emeritus. Dan selanjutnya nanti akan diserahkan bagi yang mengurus kepada yang mengurus. Dan oleh karenanya kami mengharapkan dukungan doa dan dana dari Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya kami mengucapkan selamat atas diwisudanya Saudari Nikita Tartiana Melati Putri S.Hum karena telah menyelesaikan studi S1 jurusan sastra Perancis. Tuhan terus memberkati saudara kita ini. Selanjutnya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, beberapa waktu yang lalu kita punya usaha yaitu Pomigor yang mungkin Bapak Ibu Saudara juga tahu ya. Dan karena satu dan lain hal maka Pomigor ini kita akan jual ya, karena kita sudah hentikan untuk operasionalnya. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang berminat atau rindu ingin usaha Pomigor ini, kami akan menjual. Jadi ini menjadi barang second hand begitu ya. Awalnya kita membeli kurang lebih dengan harga sekitar 12 sampai 15 juta. Kalau dengan minyaknya awal-awal itu kita membeli dengan 25 juta tanpa. Nah hari ini kita juga tawarkan dalam kondisi saat ini
itu dengan harga 10 juta, tapi hanya untuk mesinnya saja ya Bapak Ibu sekalian. Dan mungkin bagi Bapak Ibu yang rindu untuk membangun usaha atau mulai usaha Pomigor, ini minyak goreng rakyat gitu ya, bisa menghubungi Bapak Penatua Bukit Masyahaan atau Bapak Hendrik. Dan untuk harganya meskipun di sini ditulis 10 juta, tapi karena Bapak Ibu jemaat, nego-nego lah sedikit kita ya Bapak Ibu ya, jadi masih bisa nego. Selanjutnya diakonia. Dalam rangka menyambut bulan puasa, GKMI Bandung akan mengadakan bakti sosial berupa pembagian nasi bok. Harga per paket bok nasi senilai 20.000. Target gereja akan membagikan 400 bok nasi dan dibagikan dalam 2 kali. Bagi jemaat yang ingin berpartisipasi dapat menghubungi Ibu Nini Wahyuni, Ibu Lydia atau Ibu Endang. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, berapapun Bapak Ibu ingin berpartisipasi, ingin 1 bok, 2 bok, 3 bok, silahkan. Bisa menghubungi Ibu Nini, Ibu Lydia dan Ibu Endang. Ya, mau tidak mau Bapak Ibu, keberadaan kita di tempat ini harus menjadi berkat. Dan saatnya kita menjadi berkat bagi saudara-saudara kita di sekitar kita dalam berbagi kasih dengan membagikan nasi bok ini untuk saudara-saudara kita yang menjalankan puasa. Selanjutnya ibadah Komisi Youth. Ibadah akan diadakan pada hari Minggu 16 Februari pukul 9.30 bertempat di gedung PPA dengan pembicaranya Ibu Lewina. Temanya kenapa harus mengasihi. Jadi Bapak Ibu Saudara, ingatkan juga anak-anak kita atau saudara-saudara kita yang youth untuk beribadah youth pada minggu yang akan datang. Ya, jam 9.30 di gedung PPA. Kemudian ibadah Komisi Perempuan akan diadakan pada hari Jumat 21 Februari 2025 pukul 10 WIB bertempat di GKMI Bandung dengan pembicara Bapak Pendeta Elfren Sitompul dengan tema Perempuan Hebat, Setia dan Percaya Diri dengan dress code-nya pink atau merah. Selanjutnya untuk berita ulang tahun, kami mengucapkan ulang tahun kepada Bapak Elimson Ekbertus Sihombing dan Ibu Cynthia Merliana Chandra 11 Februari, kemudian Saudara Naaman Firmansyah 12 Februari dan Saudara Lewi Piskat JF 14 Februari. Dan Bapak Ibu Saudara juga bisa melihat untuk pelayan minggu yang akan datang baik di Warta Digital maupun ada di depan, sudah disampaikan. Demikian warta kita minggu kali ini. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu, Shalom, selamat pagi. Kembali kita bersama berkumpul di tempat ini untuk bersama-sama kita meninggikan, memuji dan menyembah nama Tuhan. Dan nanti akan mendengarkan firman Tuhan dari hambanya yang telah datang jauh-jauh dari Jepara, Bapak Pendeta Slamet Widodo dan Ibu. Selamat beribadah bersama. Mari Bapak Ibu, kita akan mulai ibadah kita. Mari kita naikkan syukur kita. Kami bersyukur Bapa, mempunyai Allah seperti Engkau. Kami boleh tiba di sini, masuk ke hadirat-Mu dengan penuh ucapan syukur. Mari Bapak Ibu, kita angkat pujian banyak yang telah Tuhan perbuat di dalam kehidupan kita. Bersyukur Tuhan. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti
hidupku, ku bersyukur. Kami bersyukur, Bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam
Marilah kita menghadap Tuhan Allah kita dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi kita. Marilah kita dalam hati kita masing-masing mengucap demikian. Pertolongan kita adalah dalam nama Allah yang menjadikan langit dan bumi, yang oleh kesetiaannya tidak pernah meninggalkan buah perbuatan tangannya. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Mulia bagi Bapa, bagi Anak serta Roh Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu. Jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah, dan jangan karena kamu mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Amin, amin, amin. Ya, tetap masih bangkit berdiri ya, nanggung kita akan terus memuji Tuhan di tempat ini ya. Yuk, kita akan menyanyikan sebuah lagu tentang kasih Tuhan yang mempesona hidup kita. Sungguh kau pesona. Ini lagunya jarang ya kita nyanyikan, tapi kita mau belajar. Kita menggambarkan kasih Tuhan yang telah mempesona hidup kita. Sungguh kau mempesona, segala perbuatanmu hapuskan raguku. Kau buktikan kasihmu, kau buktikan kasihmu, bagi bagiku, hapuskan dosaku. Sungguh kau
Bapak Ibu ya. Kita angkat pujian-pujian kita lagi. Pilihanku. Kita yang telah menerima kasih Tuhan di dalam hidup kita, kita sepakat untuk memilih jalan untuk hidup di dalam Tuhan. Segala dosa
Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta. Sebelumnya mari kita siapkan hati kita lebih dalam lagi untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Seperti rusa yang haus akan rindu aliran sungai, demikian juga kami Tuhan yang rindu akan firman-Mu. Bersabdalah Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita angkat pujian ini seperti rusa yang haus. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hati kami tertahan Tuhan. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitu pun jiwaku, Tuhan, hanya Kau Tuhan, hanya Pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Mari jemaat Tuhan katakan seperti rusa. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan,
bagimu, seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawa kamu dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri bersama. dekapan Kita akan pujian ini. kasih. Hanya Engkau Pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Benar Tuhan, Kau tahu seluruh isi hati kami. Kami fokus kepada Engkau yang hadir di tengah-tengah kami sebagai pusat penyembahan kami, pusat ibadah kami, pusat pemberitaan kami, sebagai Sang Gembala Agung dan Tuhan yang kami sanjung muliakan. Dan saat ini Tuhan, saat yang paling indah, di mana saat Tuhan menyapa kami dengan sabda-Mu. Engkau yang mengurapi hamba-Mu yang menyampaikan, dan setiap anak-Mu yang mendengarkannya. Engkau kuduskan seluruh hidup kami, ruangan hati kami. Dan biarlah setiap perkataan Tuhan itu mentransformasi kehidupan kami. Kami seperti tanah yang subur yang siap ditaburi oleh setiap kebenaran firman Tuhan yang mengubahkan dan berbuah nyata dalam kehidupan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom Bapak Ibu semua. Sungguh sangat bersyukur hari ini bisa bertemu Bapak Ibu di GKMI Bandung. Ini sangat luar biasa, sangat bersemangat, dan kami membawa salam dari keluarga besar GKMI Jepara. Saya perkenalkan nama saya dulu, saya Pendeta Slamet Widodo, Pendeta GKMI Jepara ini dalam rangka tukar mimbar sinode. Dan saya ke sini didampingi oleh istri saya, silakan berdiri istri saya ini. Ini istri saya. Kami berjalan kemarin jam 5 pagi dari Jepara, dan ada 2 teman lagi tapi nanti ibadah kedua baru mereka datang. Jadi kami sungguh bersyukur setiap anugerah Tuhan, setiap kesempatan yang istimewa bisa berbagi firman ini tidak ada yang kebetulan. Ini adalah yang memang Tuhan mau. Hari ini saya berada di sini bersama Bapak Ibu bagi firman Tuhan. Kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal yang ke-21. Injil Yohanes pasal yang ke-21 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-19. Ini tema yang sudah diberikan kepada saya. Firman Tuhan Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai 19. Demikian sabda Tuhan. Gembalakanlah domba-dombaku. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya,
Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedihlah hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja engkau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Dan inilah yang dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Amin. Berbahagialah kita yang membaca firman Tuhan, merenungkan dalam hati, serta melakukan dalam hidup kita sehari lepas sehari. Bapak Ibu, tema kita hari ini, mengasihi Tuhan, jangan NATO. No action, talk only. Tidak hanya ngomong, mengasihi Tuhan itu adalah bukti. Kita juga tahu Tuhan Yesus kalau bilang aku mengasihi umatku, dia tidak hanya ngomong. Roma 5 ayat 8, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Ketika kita masih lemah, ketika kita masih belum bisa meresponi, Tuhan lebih dulu mengasihi kita. Nah, menarik saudara, sebenarnya kita bicara Injil Yohanes hari ini. Injil Yohanes itu sangat unik, tapi saya ingin kembalikan kepada kisah sepanjang abad. Sebenarnya apa sih yang dikatakan Alkitab itu untuk Allah begitu. Kalau Anda mau sarikan firman itu sebenarnya kira-kira apa begitu ya. Kalau kita ini Alkitab ini lagi ngomong apa sih gitu. Kalau kita perhatikan dengan sesama, sebenarnya isinya adalah berpusatlah pada Allah yang benar. Dalam semua cerita. Dalam perjalanan perjanjian lama setelah keluar dari tanah Mesir, ada kisah orang-orang Israel kalau harus berkemah. Jadi kalau mereka berkemah itu suku-suku dibagi jadi 4 kelompok. Dan yang suku utama di sebelah timur itu adalah suku yang berlambangkan singa. Jadi di situ ada Yehuda, Isakar, dan Sebulon. Gambarnya, bannernya, lion, singa, Yehuda. Semua kemah, di sekeliling kemah itu, kemanapun mereka kemah tenda, grup itu kumpul, 3 kelompok ini. Yang di sebelah utara itu ada grup khusus ya, kalau di sebelah utara itu ada Dan, Aser, Naftali, di sebelah utara. Lambangnya eagle, Raja Wali. Di sebelah barat ada Efraim, Manase, dan Benyamin. Di sebelah barat, lambangnya lembu. Dan di bagian bawah sekarang tinggal 3. Di bagian selatan ada Ruben, Simeon, dan Gad. Lambangnya adalah man, manusia. Dan itu setiap kali mereka berjalan, ini pusatnya adalah kemah suci, mereka berkemah. Apa yang mau diceritakan adalah karena manusia tidak bisa mendeskripsikan Allah dengan lengkap. You are beautiful beyond description. Tidak bisa.
dideskripsikan oleh seorang atau satu sudut pandang. Jadi ada yang menggambarkan ini macam-macam. Nah sekarang saya agak alegoris, tapi jangan protes dulu, alegoris enggak apa-apa. Dalam perjanjian baru saya membayangkan sekarang firman yang menjadi manusia itu juga Injil-Injilnya berfokus. Gini, Yesus itu sabda yang menjadi manusia diberitakan oleh Injil sinoptik. Perhatikan, Injil sinoptik ini Matius, Markus, Lukas. Bicara tentang hal-hal yang mirip dilihat dari sudut pandang yang berbeda. Kalau Matius kita akan kaitkan dengan sebelah timur, Lion of Judah. Dia bicara tentang Yesus sebagai raja. Raja, Lion of Judah. Tapi di sebelah barat gambarnya lembu. Ini Injil Markus. Ini pelayanan. Ini service. Ini ministry. Lalu di sebelah bawah man. Itu Injil Lukas. Kalau Anda perhatikan, Lukas selalu menekankan Yesus adalah manusia sejati yang dideskripsikan. Tidak ada kayak Lukas yang menulis Yesus sejak kelahirannya, pelayanannya, masa kecil, itu enggak ada di kitab lain. Karena Yesus memang sedang menyoroti Yesus adalah manusia sejati untuk semua umat di dunia. Dan ketiga Injil yang namanya sinoptik ini, Matius, Markus, Lukas, itu disebut Injil sinoptik. Mereka crossing gitu ya, melihat satu angle dengan warna yang berbeda ya. Kalau namanya Injil, misalnya kita ngomong Markus, karena dia menulis Yesus itu sebagai hamba, nggak ada cerita silsilah, nggak ada cerita apa-apa, cuman pokoknya Yesus datang kemana melayani, segera sesudah itu dia pindah melayani, pelayanan dan semua mujizat ditulis dalam Injil Markus. Karena apa? Yesus adalah hamba. Sebab anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan dirinya tebusan bagi banyak orang. Itu Markus. Tapi kalau Matius, kenapa silsilah dikaitkan dengan Daud segala macam? Karena Matius sedang melihat Yesus adalah raja. Dan Lukas menyoroti Yesus adalah manusia sejati. Bukan hantu, bukan, dia adalah manusia sejati. Ketiga-tiganya menyoroti sama, tetapi Injil Yohanes itu sangat unik karena 90% sumbernya beda. Dan saya membayangkan tadi dia kayak eagle tadi. Dia langsung menukik ke bawah, beritanya langsung dari atas. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Turun. Jadi message-nya langsung dia adalah anak Allah yang turun dari surga dengan berita yang sangat kuat. Dan kemudian dikaitkan dengan penciptaan, bahkan tidak ada sesuatu yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan kecuali oleh firman itu. Jadi langsung dikonekkan dengan kejadian. Betapa kuatnya firman yang menjadi manusia. Yohanes 1 ayat 14. Dan firman itu telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya. Kemuliaan anak tunggal Bapa penuh kasih karunia. Dahsyat kan? Coba perhatikan, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Pusatnya, penyembahannya yang dideskripsikan adalah pusat penyembahan umat, yaitu Yesus. Menarik. Nah, sekarang kita melihat kepada teks kita ya. Ini cukup menarik kalau kita bicara tentang NATO. Injil Yohanes ini unik sekali. Dia Injil yang punya sorotan khas dengan argumentasi yang khas, dengan tujuan yang khas. Memang betul-betul dia membuktikan Tuhan tidak hanya ngomong. Kalau kita bilang Yesus itu pesannya ini ya, tujuannya, ini lihat jelas. Dalam Yohanes pasal 20 ayat 30-31 ini tujuannya sudah ditulis jelas. Memang masih banyak tanda. Garis bawahi kata tanda. Itulah kata yang dipakai oleh Injil Yohanes. Dia tidak menggunakan kata dunamos atau mujizat dalam arti meledak-ledak atau energi,
atau exousia dalam Matius pasal 28, otoritas begitu. Enggak. Dia menggunakan kata ini. Tanda Simeon. Dan istilah ini hanya dipakai oleh Yohanes dengan kekhususannya. Jadi semua mujizatnya itu ditulis dengan tanda ini. Karena Yohanes tahu itu hanya tanda. Mau orang disembuhkan, mau dibangkitkan, mau apapun, itu hanya tanda. Yang betul adalah tujuannya ini. Kalau kamu tahu tanda itu dan kemudian kamu menjadi percaya bahwa Yesus adalah anak Allah, maka kita sedang menggenapi tujuan Injil Yohanes itu ditulis. Ngapain sih surat ini ditulis? Ada begitu banyak kisah, ada begitu banyak cerita, tapi nggak cukup ditulis. Kalau air laut dipakai jadi tinta nggak akan muat, katanya ada yang membuat puisi lagu sampai gitu. Laut jadi tintanya nggak bisa juga, kertas jadi tempat nulis juga enggak muat. Dan karena itu Yohanes mengatakan ini yang sudah dipilih sedemikian rupa untuk menjadi kesaksian. Apa yang tercantum ini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesus Mesias, anak Allah. Dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup, memperoleh zoe dalam namanya. Jadi itu tujuannya. Dengan kita lihat tujuannya, oh kita tahu apapun yang dikisahkan tujuannya ke situ. Kalau Anda disembuhkan bukan sekedar tujuannya disembuhkan. Kalau Anda dapat diberkati tujuannya bukan diberkati. Kalau Anda dapat job baru, naik kelas, naik ini, punya apa saja, itu bukan tujuan. Tujuannya adalah semua itu tanda Anda sedang dibawa untuk mengenal, mempercayai, fokus pada Yesus. Kalau itu enggak, gagal semua. Kowe diberkati ya gagal, kamu sukses di dunia ya gagal. Tapi kalau tujuannya adalah mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang semakin hari, bahkan Rasul Paulus yang sudah pengalaman kayak gitu aja dia bilang, yang ku kehendaki adalah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya. Itu dahsyat, saudara. Yesus melakukan semua yang Dia katakan, termasuk membangkitkan orang mati, memberi makan 5.000 orang, dan menggenapi semua nubuatan perjanjian lama. Tentunya Dia juga sedang memberdayakan Anda dan saya untuk melakukan hal yang sama. Empowering, kita benar-benar diberdayakan untuk itu memang begitu. Jadi bukan hanya Yesus yang tidak talk only, tapi saudara dan saya dipanggil untuk itu. Nah saudara, kalau Anda tahu kisah ini dimulai dengan orang yang sudah putus asa. Simon Petrus sudah merasa bersalah, menyangkal Yesus 3 kali. Udahlah seapi-api uang mungkin okelah saya diampuni, tapi ya belum tentu saya dipercaya lagi gitulah. Akhirnya Simon Petrus kembali jadi nelayan. Mereka kerja lagi di pekerjaan yang lama, masa lalunya jadi nelayan. Tapi lagi-lagi Yesus itu enggak hanya talk only. Kalau Lukas 19 ayat 10 mengatakan, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Itu ujung. Itu ujung. Menyelamatkan yang hilang itu ujung. Tapi di sini ada orang yang ragu, ada orang yang putus asa, ada yang terpinggirkan, ada ini. Ini disapu dari ujung. Anak manusia mencari dan orang yang kembali ragu dengan panggilannya, apa saja ini ditarik kembali supaya mereka direstorasi, dipulihkan kembali untuk panggilan. Siapa yang punya ide? Murid? Nah, Yesus yang turun. Dia katakan bukan enggak hanya ngomong, dia buktikan, dia cari. Yang hilang ku cari. Itu bukan hanya dalam sebuah teori, benar-benar dia turun. Kalau Anda tahu yang namanya Yesus sebenarnya kalau dideskripsikan dalam Filipi pasal 2, dia adalah theos yang menjadi antropos, tapi bukan antropos biasa, antropos yang doulos, thanatos, distauros. Itu tinggi banget, saudara. Theos Allah, jadi antropos manusia yang adalah doulos. Dia membuktikan cinta kasihnya kepada saudara dan saya, kepada umat manusia.
dari yang paling mulia turun kepada yang paling hina. Dan itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan memberikan kepadanya nama di atas segala nama, supaya segala lutut bertelut dan segala lidah mengaku. Tapi dia sudah bekerja ini, dahsyat banget. Saudara, pagi itu tentu pagi yang istimewa ketika Yesus mulai melihat mereka udah kerja keras malaman juga cari ikan. Tapi Yesus sekarang tidak hanya dilayani oleh orang, dia dilayani oleh malaikat. Siapapun dia bisa bikin apa saja begitu dalam tubuhnya yang sudah kemuliaan begitu. Dia di situ, dia tahu mereka lapar. Dia menghargai pekerjaan mereka. Nang, kalau orang Jawa mungkin pakai nang gitu ya, atau ini agak halus ya, kayak panggilan sayang kepada mereka. Punya lauk pauk nggak itu? Dapat enggak punya ikan? Walaupun Yesus sebenarnya nggak butuh ikannya, tapi dengan apresiasi menghargai mereka, tetap dia tanya itu. Tapi di situ ternyata Yesus sudah mempersiapkan sarapan, saudara. Sudah siapkan sarapan. Dan itu kisah yang sangat. Dan di situ ada api. Dan itulah dealnya. Ada api itu adalah dealnya. Ingatkan Petrus, ya, mengingatkan Simon waktu dia menyangkal Yesus. Ada api yang sedang ini, dan kemudian, ya itulah konteksnya. Apa yang kita bicarakan pagi ini adalah pertemuan Yesus mencari murid-muridnya yang sudah putus asa, yang sudah kembali ke profesi lama, yang tidak lagi percaya diri apakah mereka masih mau disebut murid apa tidak. Dan Yesus tetap sama dan tidak berubah. Kasihnya tidak pernah gagal, dan dia akan pulihkan anak-anaknya. Dia mencari saudara yang ragu, saudara yang merasa aku ini masih mau dipakai, aku kok merasa tidak layak ya. Aku itu sedang dicari Tuhan sekarang ini dalam berita ini. Kita melihat di sini adalah keteladanan kasih dari seorang gembala agung, Yesus Kristus. Ya, ini Yesus adalah gembala yang agung, gembala sejati. Keteladanannya membuktikan, dia tidak hanya ngomong, tapi dia buktikan. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Itu yang dahsyat, saudara. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Jadi sacrificial lamb. Jadi anak domba korban untuk Allah. Sempurna tanpa cacat celah. Itulah kedahsyatan. Nah, saudara, kalau Anda belajar di Mazmur 23, tentunya kita kalau ngomong gembala tidak lepas dari ini. Tuhan adalah gembalaku. Semua apa lagunya itu? Apa yang dinyatakan dalam Mazmur 23? Allah itu ngasih makan. Ya, ini kira-kira Mazmur 23 ya, ngasih makan, menuntun, ya, dia panji-panji, feeding, kasih makan, protect, dan kasih berkat. Bahkan di depan musuh. Dan itulah yang gembala kita. Dulu gambaran perjanjian lama selalu menggambarkan kayak gitu ya. Dan itu semua Yesus fully betul-betul fulfill gitu ya. Benar-benar dia menggenapi total semua yang dulu ada dibayang-bayangkan. Dulu kan dibayang-bayangkan oleh orang-orang perjanjian lama dengan kisah-kisahnya. Nah, sekarang penggembalaan Yesus kalau dalam Injil Yohanes saudara bisa tahu dengan ini. Di Injil Yohanes itu ada mencatat 7 mujizat Yesus, ya. Ini lihat nih. Mengubah air jadi anggur, menyembuhkan anak pegawai istana, menyembuhkan orang lumpuh, memberi makan 5.000 orang, berjalan di atas air, menyembuhkan orang buta, membangkitkan Lazarus dari kematian. Apa yang Anda baca dari sini, bagaimana Yesus menggembalakan umat manusia? Perhatikan semua kebutuhan yang ada di situ. Simpelnya kan gitu. Kalau air jadi anggur berarti Tuhan tuh nggak mau anak-anaknya dipermalukan, dibelain habis-habisan. Waktuku belum, hai ibu, apa waktuku belum tiba. Ibunya ini juga orang yang dahsyat gitu ya. Mamanya ini
Walaupun dia itu secara lahiriah Yesus dilahirkan dari darah dagingnya, ya artinya dari sel Bunda Maria karena dia manusia sejati, tetapi dia juga punya iman yang tetap seperti pada waktu berita awal. Engkau akan mengandung itu adalah berita iman yang dia tangkap. Aku ini hanya dule yang hamba, ya. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Saat itu dia hamil. Dan orang yang beriman pertama pada Mesias adalah Maria. Dan kemudian dilanjutkan. Orang perjanjian baru yang langsung buka mata dan diberkati. Dan kemudian dia menghidupi itu. Dan dia selalu menyimpannya dalam hati. Walaupun orang lain ngomong lalu semua kagum, dia menyimpannya dalam hati. Dan dia tahu, dia tidak akan samar bahwa pada waktu itu Yesus dalam bentuk apapun, dalam bentuk anak kecil yang ini, semuanya dia tidak samar bahwa dia adalah Mesias. Dan oleh karena itu, apapun yang dia suruh, lakukan. Iman kan itu. Dan akhirnya mujizatnya terjadi. Orang yang harusnya dipermalukan, kalau bilang perwira ya berarti pegawai istana, perwira itu orang luar. Ya udah, enggak apa-apa. Dari manapun Yesus menggembalakan tidak hanya orang Israel, asal orang mau beriman. Orang lumpuh yang sudah tidak berdaya, enggak punya harapan apa-apa, pikirnya pokoknya saya dapat makan pakai gini ngatung dapat makan. Enggak, Yesus memberdayakan buat yang udah mati, otot-ototnya bisa disembuhkan. Nah, itulah cara penggembalaan yang dicatat dalam Injil Yohanes yang membuktikan bahwa dia adalah gembala yang baik. Jadi anggap aja dia peduli, dia memperhatikan seluruh kebutuhan manusia dari segala aspek, termasuk kasih roti. Semua diperhatikan, enggak ada yang, ini gembala yang baik dia tahu. Kalau kita kan cuma nyasar, oh ada orang butuh teriak-teriak lalu kita dekati gitu. Yang lain butuh diem ya kita enggak tahu. Tapi Yesus menyasar semua kebutuhan manusia. Dan inilah yang dibutuhkan dari masalah-masalah manusiawi sampai kepada kebangkitan Lazarus yang kemudian bicara tentang harapan sesudah kematian. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan itu adalah khotbah yang terhebat yang pernah ada, yang tidak pernah dikhotbahkan oleh siapapun. Karena yang lain tidak tahu masa depan, tapi Yesus tahu. Dia adalah kebangkitan itu sendiri. Siapa yang percaya kepadanya? Dahsyat kan? Itu penggembalaan yang sempurna. Penggembalaan orang Kristen, saudara dan saya kalau ngopeni apa? Kasih makan, diakonia, bagi-bagi makan. Tapi kita butuh yang lebih dari itu. More than just food. Ya, Yesus 7 mujizat, 7 kata akulah. Injil Yohanes ini kita lagi nyorotin istimewanya Injil Yohanes ini, kenapa dahsyat itu. Akulah roti hidup. Orang siapa makan aku ya akan hidup selama-lamanya. Kamu makan makanan jasmani, habis, makan lagi, lapar lagi, habis. Kamu perlu makanan roti hidup. Yesus berkata, akulah terang dunia. Barang siapa tinggal di dalam aku, dia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Akulah pintu, akulah gembala, akulah kebangkitan, akulah jalan, akulah pokok anggur. Apa yang mau dikatakan? Mati hidup saudara dan saya ada di Dia. Tanpa Dia, nothing. Akulah pokok anggur yang benar dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, dia akan berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Wow. Yesus bekerja sebegitu banyak dalam Injil Yohanes ini, tapi juga di sisi lain, dia sedang membuktikan bahwa dia tidak hanya ngomong, dia punya kemampuan untuk do everything, lakukan semuanya. Dia punya overpower untuk itulah, tidak ada yang kurang bagi dia. Dia semuanya bisa. Impossible is nothing, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Itu maksudnya Injil Yohanes ya.
kita sedikit belajar Injil Yohanes. Ini cukup dahsyat kalau Anda take care, karena dia memang nunjem ya. Tadi kalau lihat yang 3 itu satu topik dibicarakan di 3 kitab gitu. Injil Yohanes mungkin datanya 90% unik, spesial. Ini yang dikatakan oleh Yesus ya. Jadi kalau yang bagian pertama kita tahu bagaimana pemeliharaan Yesus, kita nyontoh dari penggembalaan dia, gembala yang baik, gembala yang agung. Ayo contoh dia. Jangan kita jadi orang Kristen nonton, aku aktif sebagai jemaat biasa begitu ya. Tapi kita betul-betul worshiper semua gitu. Kita penyembah semua. Karena itulah yang tujuannya gitu. Kalau tujuannya hanya kita kumpul, kasih persembahan, pulang, itu sudah kita secara manusia sudah dianggap baik. Tapi sebenarnya lebih dari itu. Kalau Anda dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, isinya itu adalah ayo fokuslah, sembahlah Allah yang benar. Dari sejak kemah tadi, kemah suci dibawa kemana-mana ya udah ikut terus, karena kamu tanpa itu mati gitu. Sampai suatu saat Daud punya kerinduan bangun bait Allah, dia gagal karena tangannya berlumur darah, kemudian Salomo bangun gitu. Tapi Israel habis bait Allah dihancurkan, Israel kehilangan segala-galanya. Buang ke Babel, air mata dan tangisan. Dan itu suasana ibadah, suasana apa hilang semua. Dan akhirnya kita tahu bait Allahnya adalah Yesus sendiri yang menjadi pusat kehidupan kita. Dan Roh Allah diam di dalam saudara dan saya dalam perjanjian baru. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Suci, Roh Allah yang tinggal. 1 Korintus 3 ayat 16. Oke, kita lanjut. Kasih Yesus itu memulihkan kita. Ya, kita lihat kata yang dipakai mungkin terlalu kecil ya. Tapi di sini penekanannya adalah, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih dari mereka ini? Nah, mereka ini bisa dua kemungkinan. Mereka ini bisa jalanmu kayak yang dulu kan, ikutlah aku, kamu akan kujadikan penjala manusia. Maka mereka meninggalkan semua mereka ini dalam arti barang, dalam arti apapun mereka tinggalkan untuk ikut Yesus. Apakah kamu mengasihi aku lebih dari hartamu? Apakah kamu mengasihi aku lebih dari suamimu, lebih dari istrimu, lebih banyak kalau mau. Dan tentu susah untuk dijawab. Terlalu berat mungkin bagi kita yang masih terikat kepada banyak hal yang kita anggap penting dan kita anggap istimewa. Dan Simon sudah merasa bersalah ketika Yesus bertanya agapas, dia tidak berani jawab agapas. Dia selalu jawab, iya Tuhan, aku pilau, aku tuh suka, sahabat aja lah, temen aja lah. Aku mengasihi, tapi kasih sahabat kan di bahasa Yunani itu sudah langsung dibedakan antara agape, philia, eros sama storge. Ngomong kasih itu yang mana itu langsung jret, dia lagi ngomong apa gitu. Nah ini kasih persahabatan ya, istilah istimewanya itu Philadelphia itu. Kasih persaudaraan. Tapi kalau ini Yesus tanya apakah kamu agape? Karena dulu dia ngomong agape itu. Mereka semua ninggalkan kau, aku wani mati Tuhan. Dia punya cara, dia mendefinisikan mengasihi Yesus itu dengan membela Yesus. Siapa orang yang macam-macam potong sini pakai pedang, seret. Jadi dia punya definisi sendiri untuk bilang aku mengasihi Yesus, bela-belain Yesus ini gitu. Kalau Anda ketemu sama kita, sahabat-sahabat kita dari Medan, dari Ambon, dari Manado, itu punya ciri khas ini. Kalau membelain Yesus dari segi permukaan itu, kayak rela, aku pokoknya apa saja, sikat pokoknya. Itu dengan keberanian yang sifatnya udah, aku keluarin pedang enggak apa-apa gitu. Iya, ini betul ya, dari gambaran-gambaran itu, Petrus juga begitu. Tapi ternyata bukan itu definisinya gitu. Petrus enggak berani lagi. Dia kan dipanggil jadi Simon lagi, coba perhatikan baik-baik. Dia tidak dipanggil Petrus di situ, diulang Simon. Di grade lagi, diturunkan gue. Dulu sudah dibilang, ketika dia bilang, siapakah aku menurut engkau?
engkaulah Mesias, anak Allah yang hidup. Kamu bukan Simon, kamu adalah Petrus ya. Di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaat dan alam maut tidak menguasainya. Wah, dahsyat banget. Sekarang habis nyangkal, habis sudah ragu-ragu, udah balik dia. Simon, balik Simon dia. Apakah Anda mau balik Simon ulang? Enggak ada. Tuhan itu manggil saudara nanti dengan nama khusus, saudara. Nama khusus sesuai dengan apa yang dalam benak Tuhan. Dia akan berkarya, dia akan berkat yang menjadi modelnya dia, itu jadi namanya dia. Dan Petrus benar-benar menjadi batu karang. Tapi sekarang dia nggak berani ngomong. Ini nggak talk only lagi, dia takut talk only. Dia takut hanya ngomong gini. Tuhan, diulang sampai. Sekarang pertanyaan nanti berubah gitu. Ditanya lagi ya. Dan Yesus akhirnya ini kan ayat 15 masih pakai itu. Ini tulisan aslinya di ayat 16 dia masih menggunakan itu, hanya membedakan ada anak domba arnia ya, dengan probas. Itu domba yang dewasa. Jadi ini unik loh, kata-kata ini hampir semua kayak mengarah kepada menolong kita untuk memperhatikan anak-anak itu feeding, kasih makan. Ya memang anak-anak butuhnya makan ya. Mereka belum analisa banyak-banyak, orang baru percaya Tuhan kasih makan aja gitu. Kasih firman gitu. Dan begitu yang keduanya udah bukan lagi boske, bukan hanya lagi kasih makan, tetapi poimaino ya, istilahnya itu sudah sudah memberikan perhatian, bukan hanya kasih makan. Nah itu nanti yang secara umum. Menarik ya, Yesus itu memulihkan benar. Jadi sekarang kalau dulu di depan teman-temannya dia ngomong, dia sekarang malu. Kan dulu kan di depan temannya, aku mati nggak apa-apa. Tapi sekarang dia mulai tunduk dan dia bilang, aku hanya suka. Dan itu bayangkan dia malu banget kan sama teman-temannya juga. Tapi itu pemulihannya dia. Tuhan sayang sama dia. Di depan api yang sama sekarang dia mengakui keberadaannya dia. Dan yang ketiga kemudian Yesus yang turun gitu. Sekarang Yesus enggak tanya apakah kamu agapas lagi. Dia tanya apakah kamu pilo. Udah, Yesus enggak mau terus agapas. Udah, betul kamu pilo. Ya udah, ketemu sekarang. Lagi-lagi Tuhan yang turun tangan, bukan Petrus yang naik. Tuhan yang tahu keberadaan kita apa adanya. Tuhan terima kita apa adanya. Dan ketika orang dengan apa adanya jujur, murni di hadapan Tuhan, walaupun dia berkata aku hanya pilo Tuhan. Anda tahu dia tidak lagi pilo, dia agapes. Iya, habis pertobatan ini, walaupun dia ngomongnya, ya kan bukan NATO sekarang, dia ngomongnya masih aku pilo Tuhan. Ini banyak orang ya, orang-orang yang rendah hati kalau ngomong sederhana, tapi kalau kerja, minta ampun kerjanya luar biasa, memberkati banyak orang, tapi orangnya simpel aja gitu, nggak banyak ngomong. Itu maksud. Kalau kemudian dikisahkan sampai kematiannya, dia tetap dikembalikan lagi otoritasnya untuk buka kunci kerajaan Allah, karena Kisah Para Rasul kemudian dengan khotbahnya dia 3.000 orang bertobat, 5.000 orang bertobat, itu benar-benar dia buka kunci. Dan bahkan untuk pergerakan ke non Yahudi kemudian di Kisah Para Rasul pasal 10 Anda bisa melihat diawali dengan Cornelius yang harus diketemukan dia gitu, dan kemudian itu awal dari membuka bukan Yahudi, kemudian dilegalkan di pasal 13 Kisah Para Rasul ketika secara resmi pelayanan ke luar orang Yahudi. Dahsyat banget. Petrus itu semua. Dan saudara pada waktu meninggal juga akhirnya dia meninggal disalib ya, di dalam tradisi. Dalam tradisi itu diceritakan lucu. Dia lagi pergi, sebenarnya dia mau menghindar lagi katanya gitu. Terus Yesus menemui dia lagi. Yesus lewat, terus ceritanya ini ya, Quo vadis Domine? Kemana Tuhan? Terus si Tuhan Yesus bilang, Iterum Roma, Frineo Justrifiki katanya. Aku mau ke Roma untuk disalib yang kedua kali.
Ceritanya gitu ya, nggak tahu itu pokoknya cerita. Kadang cerita yang namanya catatan Sinaksarion gitu ya. Dan di situ kemudian Petrus balik, dia mau disalib tapi dia tidak mau disalib. Sama, dia mau disalib terbalik. Itu Petrus, dia dipulihkan benar sampai akhir hayatnya menjadi seorang martir. Nah, saudara dipanggil untuk ini, dipulihkan, penting. Apapun latar belakang kita, apapun pelanggaran kita, kita punya second chance. Bahkan seorang nabi seperti Elia saja pernah putus asa dan mau udah mati aja Tuhan. Enggak, Tuhan tetap pulihkan dia. Bahkan diangkat ke sorga gitu. Oke. Kasih Yesus memulihkan kita semua. Kalau Simon ditanya 3 kali dengan terus menggunakan kata pilo, ini sekarang dia nggak berani lagi ya. Dia pilo, tapi sekarang agape. Tindakannya menjadi agape walaupun dia ngomongnya pilo. Kita juga ngomong satu level lebih rendah dari kata-kata kita, itu akan menyenangkan yang nyuruh gitu. Pak, ini saya kerjakan. Dia cuma ngomong begitu. Ternyata begitu dia bawa hasil kerjanya itu, loh, kok ini beyond expectation gitu ya. Hebat banget kamu, padahal kamu kemarin kayak ngomong, Pak, ini saya kerjakan. Cuman ngomong gitu ya, kalau bapak atasannya terus anaknya bilang, Pak, saya kerjakan ya. Dan dia mengerjakan do the best dengan kata-kata yang simple. Oh, anak ini belum, ini trusted ini, anak-anak ini enggak harus naik pangkat ke depan itu. Dan itu loh, bukan hanya sana sini ngomong, wah pinter ngomong. Kalau soal cerita apa-apa langsung ngomong ayat begitu kerja. Enggak kerja. Mau pilih mana, Pak? Kadang kita bukan firman Tuhan penting, tapi firman Tuhan itu kan mentransformasi kehidupan. Kasih Yesus itu memulihkan kita. Yang ketiga, mengasihi Yesus dengan menggembalakan domba-dombanya, ini yang menjadi tema utamanya gitu. Yesus sangat mengasihi domba-dombanya, karena itu dia mengulang perintah ini 3 kali. Kalau diulang-ulang itu berarti penting. Yesus perhatiannya domba-dombanya. 5.000 orang dikasih makan, enggak peduli Yesus. Orang banyak, khotbah banyak, tergerak oleh enggak peduli ada banyak. Tapi begitu orang-orang diselamatkan, percaya menjadi penyembah-penyembahnya dia, benar-benar ini adalah domba-domba. Itu adalah kepeduliannya, itu ada hidupnya mengorbankan untuk mereka untuk diselamatkan. Dan itu ya untuk domba-domba, jadi yang kecil itu kasih makan, itu arnia. Jadi di Yohanes ini udah kasih beda, ayat ini udah kasih sebutan nih, domba kecil nih arnia. Lalu untuk domba yang besar ya, ini tulisannya udah bagi saya udah nggak kelihatan, probasio ya. Ini, dari sini ya. Probaton itu kata yang dipakai itu poimaino, itu yang merawatnya itu bukan kasih makan tok. Udah lebih ke ya udah semua hal, kebutuhan rohani, kebutuhan psikologi macam-macam gitu. Kalau yang arnia ya memang anak-anak nggak bakal banyak macam ya, banyak ya feeding aja gitu. Begitu baru bertobat, Anda harus itu ya keep in touch benar gitu. Benar-benar dicas ini soal kebutuhan makanannya. Gembala itu tujuan utamanya ngasih makan ini. Ngasih makan domba-domba. Nah, ini yang dahsyat ya. Oke. Setelah Simon Petrus merasakan, ini kan menarik ya. Jadi Petrus itu punya pengalaman digembalakan Tuhan. Kalau dia menceritakan bagian ini sinkron sama apa yang ditulis oleh Simon Petrus sendiri. Ya, dia merasa digembalakan Tuhan dahsyat banget. Peduli banget, sudah nggak ada artinya lagi, udah nggak ada apa yang diharapkan lagi dari dia. Kalau Anda pernah dikhianati oleh orang, diampuni. Anda mempercaya lagi orang itu? Tunggu dulu. Benar nggak? Mikir. Nggak semudah itu. Tapi Yesus tahu. Dia benar-benar ini orang-orang yang sudah
sudah kembali kepada profesi lama, tapi dia restorasi lagi, dia panggil lagi. Dan itu yang dikatakan oleh gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa. Dia merasa Yesus tidak pernah maksa dia. Lalu dia bilang agapas, Yesus tidak paksa agapas, dia turun ke pilau. Dahsyat. Dengan sukarela, dengan kehendak Allah. Jangan karena mau mencari keuntungan. Petrus enggak ngitung itu lagi. Enggak kepingin nanti kalau aku jadi ini jadi itu, enggak. Tapi dengan pengabdian diri. Dan ini nasihat yang luar biasa. Dan tentunya yang menarik juga adalah apa yang ada di dalam Yehezkiel pasal 34 ayat 16. Yehezkiel 34 ayat 16. Itu adalah tugas gembala yang seharusnya dilakukan, dan itu sebagai nubuatan itu yang dilakukan oleh Yesus. Yehezkiel 34 ayat 16. Yang hilang akan ku cari, yang tersesat akan ku bawa pulang, yang luka akan ku balut, yang sakit akan ku kuatkan, serta yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Aku akan menggembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Wow, itulah gembala kita yang baik, Yesus Kristus. Saya menyadari tidak semua kita hidup dalam kesuksesan. Wah, jadi orang rohani rasanya selalu saleh, solehah. Kenyataannya kita jadi orang Kristen jatuh bangun, ya Bapak Ibu. Jatuh bangun, punya persoalan, terikat kepada keduniawian, terikat pada pilihan-pilihan yang salah, dan kemudian kita kecewa. Tapi satu hal yang kita tahu, Yesus itu enggak hanya ngomong. Yesus benar-benar menggembalakan saudara dan saya. Setiap saudara dan saya, dia tahu persis kebutuhan kita masing-masing. Persis, tidak sama, bahkan suami istri kebutuhannya beda. Yesus tahu. Yesus tahu. Dia tahu apa yang ku perlu. Dan dia take care, betul-betul spesial untuk mendewasakan. Bahkan kalau Anda terhilang, Anda dicari. Dalam keraguan Anda ditarik kembali, dipastikan bahwa bertobatlah dan balik pada Bapa. Dia tunggu kau dengan kesetiaannya. Mari balik dalam tangan kasih-Nya. Oh, baliklah pada Allah. Oh, baliklah pada Allah. Jangan lambat, hai sobatku. Tuhan tunggu kepadamu. Oh, baliklah pada Allah. Dialah Sang Gembala yang menggembalakan jiwa saudara dan saya. Amin, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur untuk kasih setia-Mu. Engkau telah menyapa kami dengan sabda-Mu, dan biarlah sapaan Tuhan dari berita Injil Yohanes yang mengingatkan kami atas kesempurnaan penggembalaan Yesus Kristus bagi umat. Kami sambut Tuhan. Kami aminkan Tuhan, kami tidak mau menjauh dari Engkau, kami mau balik Tuhan. Apapun yang pernah membuat kami gagal, kami terbentur-bentur dengan berbagai-bagai persoalan, persoalan rumah tangga, persoalan sakit penyakit, persoalan ekonomi, persoalan dan persoalan. Tetapi kami menemukan Yesus Sang Gembala yang baik, yang mengatasi semuanya. Terima kasih Tuhan. When the valley is deep, when the mountain is steep,
when the body is weary, when we stumble and fall, when the choices are hard, when we battered and scarred, when we spend our resources, when we give in our all, in Jesus' name we press on. In Jesus' name we press on. Dear Lord, with the prize clear before our eyes, we find the strength to press on. Temukan kekuatan di dalam Yesus. Jalan terus, ikut Tuhan. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus yang memberkati setiap anak-anakmu di tempat ini dengan kemuliaan, dengan anugerah, dengan kuasa surgawi, sehingga setiap anak-anakmu bisa menjadi garam, menjadi saksi, dan menjadi terang dalam nama Yesus. Amin. Mari kita semua bangkit berdiri, kita akan ikrarkan komitmen kemuritan dan pengakuan iman rasuli. Sebagai jemaat Kristen Mennonite, mari kita ikrarkan komitmen kemuritan. Kami bersaksi bahwa tidak seorang pun dapat sungguh-sungguh mengenal Kristus kecuali ia yang mengikutinya setiap hari dalam kehidupan. Bersama dengan gereja Tuhan di segala tempat dan abad, mari kita ikrarkan pengakuan iman rasuli kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke alam maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat silakan duduk. Ya, terima kasih Pak Pendeta Selamat yang telah menyampaikan firman Tuhan, isi hati Tuhan kepada kita. Ya sekitar 2-3 tahun lalu lah, kurang lebih kami berempat, saya, Pak Danu dan Alfonso, menemani Pak El mengunjungi GKMI Jepara. Begitu hangatnya kasih jemaat di sana menyambut kami, sampai hingga kami pulang pun kami diajak makan di pesisir pantai gitu ya. Sampaikan salam kami untuk jemaat dan hamba Tuhan di sana. Kiranya kita terus saling mengasihi di dalam, dan sebentar kita akan mendengar memanjatkan doa-doa kita. Sebelumnya kita akan mengangkat sebuah pujian bahwa kita adalah milik Tuhan. Dia yang telah mengasihi. Dia telah mendengarkan semua seruan hati kita. Kita akan angkat pujian ini. Sebab aku ini milik-Mu Tuhan. Tuhan, Engkau mendengar. Tuhan, Engkau mendengar seruan hatiku dan keluhku.
Kami bersyukur ya Tuhan, kalau sampai hari ini kami ada semua karena anugerah Tuhan. Dan atas seizin Tuhan, kami boleh datang berkumpul bersama-sama di rumah-Mu ini untuk beribadah ya Tuhan. Terima kasih untuk cinta kasih Tuhan, terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan atas setiap kehidupan kami. Biarlah saat ini juga ya Tuhan, kami boleh mengalami jamahan lawatan Tuhan. Dan kami sangat bersyukur untuk hamba-Mu, Bapak Pendeta Slamet Widodo beserta Ibu yang telah Tuhan utus dari GKMI Jepara untuk melayani kami pada ibadah pada pagi hari ini Tuhan. Kami sudah disegarkan kembali, kami sudah diingatkan ya Tuhan, bahwa sesungguhnya Engkaulah gembala kami ya Tuhan, gembala yang peduli dengan domba-dombanya. Kami adalah domba-domba-Mu Tuhan, yang sering sekali kami mungkin Tuhan berjalan menurut kehendak kami sendiri. Kami tidak tahan dengan proses ya Tuhan, sehingga ada pemberontakan. Tetapi Engkau begitu baik mengasihi kami Tuhan, bukan hanya sekedar mencukupi apa yang kami butuhkan, tapi Tuhan memulihkan keadaan kami semuanya. Terima kasih Tuhan. Tiada Tuhan yang seperti Engkau, begitu baik dan luar biasa bagi kami. Terima kasih untuk semua apa yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu Bapak Pendeta Slamet Widodo ya Tuhan, dengan jelas dan kami mengerti ya Tuhan Yesus. Mampukanlah kami ya Tuhan untuk melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami tidak cukup hanya sebagai pendengar, tapi kami harus menjadi pelaku firman Tuhan, sehingga dimanapun kami berada ya Tuhan, apapun profesi yang Tuhan percayakan kepada kami semuanya Tuhan, baik di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah pekerjaan, pelayanan kami ya Tuhan, jadikan kami semua ini Tuhan, domba-domba-Mu boleh menjadi terang Tuhan, boleh menjadi garam, dan boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Karena untuk itulah Tuhan menciptakan kami ke dunia ini sebagai bukti kami mengasihi Tuhan. Kami tidak cukup hanya berkata-kata saja ya Tuhan, kami tidak cukup hanya menguasai firman Tuhan, tetapi lebih dari itu Tuhan, kami juga harus melakukannya Tuhan, karena Engkau sudah menjadi pokok anggur ya Tuhan. Dan biarlah kami juga ya Tuhan boleh menghasilkan domba-domba-Mu ini, kami boleh menghasilkan buah-buah yang lebat ya Tuhan, yang manis Tuhan, yang kami persembahkan kepada-Mu. Berkati pelayanan hamba-Mu ini Tuhan, Bapak Pendeta Slamet Widodo Tuhan beserta Ibu dan keluarga, dimanapun mereka melayani ya Tuhan, baik di tengah-tengah jemaat GKMI Jepara. Tuhan terus memberkati, mengurapi mereka ya Tuhan lebih dalam lagi. Tuhan juga menyertai mereka sebagaimana Tuhan sudah menyertai mereka boleh tiba di Bandung dengan selamat dan nanti juga akan pulang kembali ke Jepara. Tuhan juga yang menyertai dalam perjalanan mereka sehingga mereka boleh selamat dan tidak kurang suatu apapun, berjumpa dengan keluarga dan juga jemaat yang ada di sana. Terima kasih Tuhan untuk Bapak Gembala kami, Bapak Elfren Sitompul yang saat ini sedang melayani di GKMI Batam. Biar juga Tuhan yang mengurapi hamba-Mu ini dimanapun melayani Tuhan, menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Berkati juga beserta Ibu Handita dan anak mereka Anya Tuhan. Jadikan mereka juga Tuhan boleh menjadi gembala yang baik bagi kami untuk menggembalakan jemaat GKMI Bandung ini ya Tuhan Yesus. Kami sungguh rindu Tuhan, iman kami semua jemaat di tempat ini, baik mereka yang sudah lama tidak dapat datang beribadah. Kami tidak tahu persis apa yang menjadi alasan mereka ya Tuhan. Jika mereka saat ini sedang dalam keadaan sakit, biar Tuhan juga yang menyembuhkan. Kalau mereka dalam halangan atau mungkin karena juga malas, tidak bersemangat lagi, kami rindu Tuhan ada sesuatu terobosan baru ya Tuhan yang menggugah hati dan pikiran mereka sehingga boleh datang kembali beribadah kepada Tuhan Yesus. Karena hanya Tuhanlah yang layak kami sembah, kami tinggikan, sumber pertolongan kami Tuhan. Kami tahu di dalam kehidupan ini Bapa, kami tidak mengalami yang mudah-mudah seperti yang kami bayangkan. Tetapi ada banyak hal mungkin yang kami alami yang kurang menyenangkan mungkin bagi kami ya Tuhan Yesus. Mungkin itu ada beban berat, beban ringan ya Tuhan. Tetapi biarlah semuanya kami boleh sungguh-sungguh datang hanya kepada Tuhan Yesus dan tidak mencari pertolongan di luar Yesus. Biarlah setiap jemaat Tuhan yang sudah lama tidak datang beribadah Tuhan, mereka dijamah, dilawat oleh Tuhan. Pakai juga hamba-hamba-Mu ya Tuhan, Bapak Gembala kami dan semuanya Tuhan, majelis diaken dan sesama kami juga, untuk kami boleh saling mengingatkan, saling mendukung, saling mendoakan Tuhan, karena kami merupakan keluarga kerajaan Allah. Terima kasih Tuhan, biarlah kami ada kepedulian satu dengan yang lain ya Tuhan Yesus. Ada kasih, ada persekutuan roh juga ya Bapa, satu hati, satu jiwa, satu tujuan untuk menyenangkan hati-Mu.
Tuhan Kau tahu apa yang menjadi pergumulan jemaat-Mu saat ini ya Bapa. Saat ini kami berdoa buat yang sakit baik di rumah sakit untuk anak-Mu ya Tuhan, Antasena yang sedang dirawat di rumah sakit. Tuhan juga yang menjamah melawat dia ya Tuhan, dia masih kecil, dia tidak bisa ngasih tahu apa yang dia rasakan, tetapi kami berdoa biar Tuhan juga yang menyembuhkan lewat tangan dokter yang menangani, sehingga diberikan penanganan yang tepat dan juga obat yang tepat ya Tuhan. Kau berkati kedua orang tuanya dan juga kakaknya Tuhan, supaya mereka juga sehat-sehat mendampingi anak yang sedang dirawat di rumah sakit, bahkan yang mungkin juga sedang mengalami kelemahan tubuh yang di rumah dimanapun Tuhan, Engkau yang menyembuhkan mereka ya Tuhan. Bahkan yang mengalami tekanan juga karena persoalan ekonomi. Kami tahu zaman yang kami hadapi bukanlah zaman yang mudah Tuhan. Ada banyak ya Tuhan Yesus yang kehilangan harapan, bahkan mungkin putus asa Tuhan di tengah-tengah kesulitan yang saat ini sedang dialami ya Bapa. Mari Tuhan, mari Roh Kudus, Tuhan jamah mereka, Tuhan lawat mereka Tuhan, supaya mereka boleh kembali kepada Tuhan Yesus dan tidak akan semakin jauh dan jauh, tapi mereka datang bertekuk lutut di hadapan Tuhan. Karena sesuatu terjadi, masalah boleh terjadi Tuhan, itu adalah cara Tuhan juga untuk mengingatkan kami untuk lebih mengasihi Tuhan. Karena kami tidak ada apa-apanya Tuhan, di luar Yesus kami tidak dapat berbuat apa-apa. Tetapi ketika kami percaya kepada Yesus, kami akan mendapatkan jalan keluar, karena itu janji firman Tuhan untuk kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, biarlah seluruh jemaat-Mu Tuhan boleh terus bersemangat Tuhan, untuk selalu mencari Tuhan dan tidak akan kecewa, tidak akan putus asa di tengah-tengah kesulitan yang dihadapi, karena masih ada harapan ya Tuhan, yaitu Yesus yang menjadi sumber pengharapan bagi kami. Tuhan berkati juga setiap anak-anak kami yang sedang studi ya Tuhan, dari tingkat playgroup sampai perguruan tinggi. Tuhan yang menolong anak-anak kami supaya mereka terus Tuhan bersemangat untuk belajar, dan boleh mereka berhasil menjadi orang-orang yang berguna kelak di tengah-tengah bangsa kami ini, terlebih untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Semua biaya yang dibutuhkan oleh anak-anak kami Tuhan, Engkau yang mencukupkan, baik itu lewat pekerjaan kami sebagai orang tua, apapun profesi ya Tuhan Yesus, sebagai orang tua Tuhan juga yang memberkati, mencukupkan segala apa yang dibutuhkan. Baik setiap komisi yang ada juga kami doakan, mulai dari komisi sekolah minggu, komisi remaja pemuda, komisi perempuan, komisi bapak, komisi senior Tuhan. Biarlah Tuhan juga mengurapi setiap pemimpin-pemimpinnya ya Tuhan, supaya apa yang menjadi kegiatan ke depannya Tuhan boleh dilakukan dengan semua berdasarkan pimpinan dari Tuhan Yesus, sehingga boleh membawa sukacita bagi setiap anggota komisi yang ada ya Tuhan. Berkati juga setiap anak-anak Tuhan yang sudah melayani pada ibadah 1 dan juga nanti ibadah 2, dan juga untuk setiap diaken dan majelis Tuhan, Kau memberkati rumah tangga mereka, pelayanan dan juga pekerjaan mereka ya Tuhan. Kami terus juga berdoa buat bangsa dan negara kami di tengah-tengah permasalahan yang saat ini sedang terjadi Tuhan, dengan kelangkaan gas. Kami berdoa supaya Tuhan juga memberikan hikmat kebijaksanaan pada pemerintah kami, baik para menteri Tuhan, dalam setiap kebijaksanaan yang mereka ambil, supaya dipikirkan matang-matang dampaknya Tuhan, sehingga tidak akan menimbulkan kerusuhan dan keributan, tapi biarlah semuanya Tuhan berasal daripada-Mu. Kebijakan yang mereka ambil membuat bangsa kami ini juga Tuhan aman, tentram, dan terbuka jalan-jalan yang terbaik ya Tuhan, untuk lahan ataupun lowongan pekerjaan Tuhan. Kami tahu setiap tahun pasti banyak lulusan-lulusan sarjana Tuhan, biarlah mereka juga boleh mendapatkan pekerjaan yang terbaik dari Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga berdoa buat setiap anak-anak kami yang saat ini mungkin bekerja di luar kota, Tuhan juga yang memberkati mereka, yang membutuhkan pasangan hidup bagi yang sudah cukup usia untuk menikah. Biarlah Tuhan juga yang mempertemukan mereka dengan pasangan hidup yang terbaik dari Tuhan Yesus. Tuhan, masih banyak yang perlu kami doakan ya Tuhan, tapi Engkau tahu yang terbaik bagi kami semuanya. Biarlah doa kami yang jauh dari sempurna ini Tuhan, Engkau sempurnakan hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Ya, terima kasih Pak
Bu Zevanya, kita akan memberikan rasa syukur kita melalui persembahan. Ya, seperti yang tadi disampaikan bahwa di bulan ini selain bulan kasih gitu ya, kita merayakan bulan kasih, kita juga akan mengasihi para hamba-hamba Tuhan yang telah emeritasi. Boleh Bapak Ibu Zevanya. Ya tadi dalam rangka bulan kasih ini kita akan mengasihi juga para hamba Tuhan yang telah emeritasi. Maka dari itu gereja telah menyediakan satu kotak tambahan untuk persembahan kepada hamba Tuhan yang telah emeritasi. Tidak hanya hamba Tuhan yang di GKB Bandung, tapi seluruh hamba Tuhan yang telah emeritasi di dalam sinode kita. Kotak persembahannya ada di belakang sana. Jadi Bapak Ibu nanti setelah ibadah selesai boleh memberikan di kotak yang telah disediakan di belakang sana. Sebelum kita akan memberikan persembahan kita, mari kita tundukkan kepala, kita satukan hati dalam doa ucapan syukur. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan yang telah kami alami sepanjang hari. Hingga saat ini kami terus mengalami berkat-berkat Tuhan melalui berkat jasmani maupun rohani, dan tiba saatnya kami akan memberikan sedikit yang telah Tuhan berikan kepada kami. Biarlah Tuhan melalui persembahan ini, biar nama Tuhan terus dipermuliakan dan pelayanan-Mu di tempat ini boleh diperluas. Berkati setiap majelis yang mengelola, biarlah persembahan ini boleh dipakai dengan baik. Dan kami berdoa untuk setiap kami yang memberi, Tuhan terus tambahkan kami berkat-Mu dalam kehidupannya kami. Inilah ucapan bersyukur kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Selamat memberi. Kita mau bergantung pada Tuhan setiap hari, setiap siang, malam, terus gandol Gusti. Gandol Gusti, gandol Gusti, gandol Gusti. Saben dino, dino wengi, gandol Gusti. Bergantung pada Tuhan. Gandol Gusti, gandol Gusti, gandol Gusti. Saben dino, dino wengi. Mari Bapak Ibu kita pakai berdiri. Tidak hanya di hari Minggu saja pada saat ibadah, tapi di dalam kehidupan sehari-hari kita. Seperti Petrus yang tadi telah kita pelajari bersama. Apakah kita mengasihi Tuhan? Itu pertanyaannya Tuhan.
Maka dari itu sebelum kita menyelesaikan ibadah kita ibadah yang pertama kita, saya mau mengajak Bapak Ibu kita renungkan kembali firman Tuhan yang tadi telah disampaikan oleh Pak Pendeta Selamat melalui pujian ini. Yang terutama di dalam hidup ini meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini Kami mau muliakan memuliakan nama-Nya. katakan haleluya. Yang terutama di dalam hidup ini meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini memuliakan nama-Nya. Haleluya, haleluya. Saya mau cintai Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mau cintai Yang terutama di dalam meninggikan hidup nama-Mu, Tuhan. ini Melalui setiap perbuatan kami, nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini meninggikan nama-Nya. Haleluya, haleluya. Saya mau cintai Yesus. 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 Saya mau cintai Yesus. Saya mau cintai Yesus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, akhirnya pulanglah dalam damai dan sejahtera, dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian sekarang, selalu, serta sepanjang segala abad. Amin. Bapa
saat duduk sejenak. Ya, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di minggu yang akan datang.